Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wa amalan mutaqabbala wa alhiqna bis-shalihin. Para jamaah Bapak salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin qudrat iradat Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita semua masih diberikan kenikmatan yang luar biasa, di antaranya fadhil, kemudian hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga kita semua alhamdulillah pada pagi ini masih bisa beristiqomah dalam beramal kebaikan. Mudah-mudahan amalia kita yang kita lakukan baik sunat ataupun wajib semuanya dalam adab penerimaannya Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sasubi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin sudah beres yang masalah bab nikah. Insyaallah kita dilanjut untuk masalah bab jinayah. Jinayah itu adalah kriminal atau pidana, walaupun di negara kita tidak dipakai, yang minimal kita tahu ya hukum yang sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Kita tidak dipakai sebetulnya, tapi kalau dipakai insya Allah jaminannya akan maslahat. Yang jelas dalam Quran ada, di sini pun insya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bihi bi karamatin nabi asrarihi. Kitabul jinayah, kitab menerangkan tentang masalah kriminal. Am takuna qatalan atau qataan atau jarozan, walaupun bahasa kriminal itu ada dengan dengan secara membunuh, memotong, atau secara kayak melukai. Al-qasu ala salasi adrobin, bahwasannya yang membunuh itu terbagi 3 bagian. Pertama ada yang disebut dengan amdin mahdin. Amdin mahdin itu murni sengaja ya. Kemudian wa khat'in mahdin, kedua yang disebut dengan murni tidak sengaja. Wa amdin khata'in, yang ketiga pembunuhan itu ada yang disebut dengan sengaja tapi salah. Fal amdu mahdin, yang disebut dengan sengaja murni itu huwa ayakmida ila darbihi, udah punya rencana sengaja untuk memukul bima yaqtulu ghaliban, dengan barang atau perkara yang bisa membunuh secara umum ya, seperti udah punya rencana pakai misalnya golok atau pakai pistol, itu kan senjata-senjata yang udah jelas akan membunuh. Kemudian wayak sudu qatluhu bidzalika, dan mempunyai sudah punya maksud untuk membunuhnya dengan barang tersebut seperti tadilah. Wayajibu, maka wajib al-qawlu qisas, wajib kisos, yaitu kalau dibunuh lagi. Kemudian alai kepada itu orang yang punya maksud membunuh sengaja, fa'in seandainya memaafkan anhu kepada orang yang membunuh tadi, wajabat maka wajib diyatun mughalatun, yaitu penebusan atau diat yang diberatkan halantan pada tragedi tersebut bimatil qatili, di hartanya orang si pembunuh ya. Seandainya misalnya keluarganya itu sudah dibunuh, kemudian keluarganya merasa kasihan kepada si pembunuh, kalau dibunuh lagi kan misalnya takut apa-apa maka misalnya ada keringanan, boleh dengan melakukan diat, itu kasihan misalnya. Diatnya berapa nanti di masalah bab diat ya. Diatnya masalah kisos, ada diat mughalabah, diat mukhafaf. Mughalabah itu diat penebusan yang secara keras, kemudian ada mukhafaf yang secara enteng, tapi jumlahnya sama. Mughalabah dan mukhafaf dendanya sama. Wal khata'ul mahdi, dan kedua masalah pembunuhan itu ada yang sengaja, yang tidak sengaja secara murni, ayarmia yang secara melempar
ila syai'in pada satu perkara payasibu tuluy kena rojulan kepada seorang lelaki payaqatuluhu kemudian meninggal fala ada alaihi maka tidak wajib kisos kepada orang tersebut yang usah dibunuh kembali bal yajibu bal tetapi wajib alai kepada orang tersebut apa diatun diat wakhafatun yang ringan alal akilati kepada ahli warisnya muajjilatin ya dengan jangka tempo membayarnya pisalah sisinina di jarak 3 tahun. Bagaimana yang tidak sengaja misalnya kita melempar batu mau ngambil mangga kena orang di depan betul meninggal misalnya ya misalnya kan nggak tahu itu kan tidak sengaja biasanya pakai batu kecil itu orang kan tidak akan meninggal tapi ini kok jadi meninggal misalnya nah, itu mah tidak usah kisos cukup dengan membayar apa dia penebusan yang ringan tapi sama ringan semua diatnya itu jumlahnya namun dalam proses untanya yang beda nah, itunya apa si posisi unta-untanya. Wa amdul khotai kedua ada yang niat sengaja dan salah. Nah, ini maksudnya gimana? Ayak sida pertama punya maksud terbahu untuk memukulnya bima layak itu dengan barang atau perkara yang tidak biasa membunuh goliban secara umum payah mutu kemudian meninggal. Walaupun ada lagi batazibu diyatun mugaladun alal akilati muajatin pisalah sisinina maka wajib untuk memberikan tebusan atau diat yang mugoladoh ya tadi sama ya banget kepada kepada orang yang membunuh dengan jangka tempo 3 tahun membayarnya. Tadi ini mah sengaja tapi salah, sengaja punya niat pengen memukul, mukulnya sama kayu misalnya. Tak udah niat punya ini punya niat ingin memukul. Ngan biasanya pakai kayu tidak sampai mati, ngan ini mendadak mati. Nah, biasanya pakai kayu itu kan jarang ya, paling cuma luka. Tapi dia mendadak jadi mati dipukul kayu. Nah, itu disebut apa? Sengaja namun salah. Maka tidak wajib kisos, tapi wajib membayar denda atau dia ya. Yang murni barangnya atau bendanya tidak sengaja yang tadi yang kedua tadi yang ketiga sengaja punya niat mukul. Wa syaraitul wujubil kisos kemudian wajibnya masalah kisos syarat wajib melaksanakan kisos itu arbaatun ada 4 ayakuna pertama bukti al-qatilu si pembunuh itu baligon sudah balik ya jelas maka kalau misalnya anak kecil yang belum balik membunuh misalnya ya itu tidak wajib kisos namun dalam menyesarama tetap wajib diat kepada siapa 2 orang banyak ya kalau ini misalnya anak kecil yang belum balik biasanya kan orang kecil jarang namun ini misalnya main pistol-pistolan tapi pistolnya yang asli misalnya. Kena bunuh tapi belum balik tidak wajib kisos. Akilan kedua orang yang berakal makanya kalau orang gila membunuh itu tidak wajib kisos tidak wajib diat orang gila ya makanya kalau ketika membunuh misalnya alhamdulillah ya api-api aja gila tapi tetap kalau api-api gila itu wajib kisos ketika dia sadar jadi gila yang terputus-putus masih wajib kisos ya kalau misalnya total kita menjadi tidak gila misalnya terus sampai mati itu tidak wajib tapi terputus nanti suatu saat sadar wajib kisos. Bagaimana kalau misalnya tidak sadar dengan minum minuman itu wajib kisos ya Omar wajib kisos karena kan saya nggak sengaja lagi minum memang waktu minumnya kan sengaja wajib kisos. Kemudian walayakuna walidan ketiga syaratnya yang wajib dikisos itu bukan orang tuanya bil maktul yang dibunuhnya ya jadi kepada orang tua misalnya membunuh anaknya maka tidak wajib kisos gitu ya kenapa karena kan sejelek-jelek orang tua pasti sih tidak akan membunuh pada anaknya walaupun ada banyak syarat tragedinya gitu ya tapi tetap dalam persyaratan itu tidak wajib kisos kalau jalur sini kalau jalur ulama lain ada yang mengatakan wajib diat gitu. Di sini mah tidak wajib kisos dan diat karena masih satu darah dan kalau istilahnya satu darah lah intinya
kisos. Ulama lain kita mendapatkan ada ya, di sini tidak. Kemudian wala yakuna al maktul angkoso minal qatil. Keempat, syaratnya bisa dikisos itu yaitu si pembunuhnya itu di bawah status si korban. Maksudnya status itu dalam predikat ya, seperti bikupling karena sabab kufur aurekin atau sabab hamba saya, misalnya kita membunuh orang kafir, terutama kafir harobi. Di sini kafir dimi pun tidak wajib kisos di sini ya, walaupun pendapat lain ada kafir dimi itu yaitu kafir yang baik. Sedangkan kan Rasulullah pernah bersabda dalam hadis lain, kafir orang yang menyakiti kafir dimi itu sama dengan menyakitiku, karena kan orang kafir dimi pun ada itu ya. Ada pelindung, maka sebagian ulama dia mengatakan begitu. Tapi kalau di sini walaupun kafir dimi, terutama kafir haram itu yang seperti si Israel ya, kita membunuh itu mau bagus jihad, tidak usah kita dibunuh kembali ya. Kafir haram mah terutama aurokin atau hamba saya, karena hamba itu dibeli, maka ketika ada pembunuhan tidak wajib kisos apa-apa. Kemudian wataktul jamaah, dan misalnya kalau misalnya pembunuh secara kelompok berjamaah bil wahidi kepada satu orang, gimana ini apakah salah satu? Nah, itu tetap semuanya wajib dikisos. Ada 10 orang membunuh satu orang dan semuanya pun ikut. Jadi kalau tidak ikut nanti ada bab qasamah ya, bab sumpah. Saya saja misalnya benar ikut gitu. Kalau misalnya semuanya ikut, tetap 10 orang pun wajib dikisos, walaupun sebenarnya tidak seimbang gitu. Misalnya karena yang satu nyawa ini hampir 10 nyawa. Kemudian waqulu syakhsaini jaro kisos bainahuma, dan setiap 2 orang itu tetap berlaku kisos di antara 2 orang tersebut. Tadi seperti tadi. Binafsi, kemudian masalah wajib kisos dalam diri ya, jadi yang berlaku bainahuma antara 2 orang tersebut fil atrofi, termasuk masalah pemotongan anggota badan. Maka wasyara'itil wujubil kisos, syarat wajib kisos tersebut fil atrofi, terutama masalah pemotongan, ba'da syara'id, sesudah disyaratkan al-muzkarati, yang sudah tadi yang penting orangnya tadi sudah diceritakan, berakal, balik, terus kemudian bukan orang tua, kemudian membunuh sesama muslim gitu ya, syaratnya maka wajib kisos tersebut. Isnani, kemudian ada juga masalah pemotongan itu 2. Kalau masalah memotong tadi membunuh, kedua al-istiraku, masalah yang sama bil ismil khosi, tentang nama khusus yang dipotong, al-yumna bil yumna, al-yusra bil yusra. Seperti misalnya kita memotong saudara kita muslim tangan kanan, maka wajib dengan dipotong kembali tangan kanannya. Ada juga mengatakan di sini yang terutama yang masyhur ulama fikih itu yang berfungsi. Misalnya kita memotong saudara kita tangan kanan berfungsi, ketika memotong kembali itu misalnya yang si pembunuhnya itu tangan kanannya tidak berfungsi, misalnya itu bisa dialihkan kepada tangan kiri ya, kalau misalnya tidak berfungsi si tangan kanan, jadi digunakan yang berfungsinya. Bagaimana ketika memotong orang yang korbannya itu yang tidak berfungsi? Maka sebagian ulama mengatakan cukup dengan dia kalau yang benar-benar tidak berfungsi gitu ya, tidak sengaja misalnya kita potong atau sengaja dipotong. Walayakuna, kecuali berobat ya, kalau berobat tidak beda lagi. Walayakuna, kemudian misalnya tidak ada bermasalah biahidin di salah satu atau ini maka yang tadi itu yang di masalah pemotongan syalalun, yaitu perkara yang ada cacat gitu, seperti tadi gitu. Misalnya ada cacat itu kalau misalnya tidak berfungsi, intinya begitu. Kalau misalnya yang tidak berfungsi, maka bisa dialihkan kepada anggota badan yang lain gitu. Tangan kiri, misalnya tangan kirinya nggak ada, tangan kanannya nggak ada, tapi dia bisa memotong misalnya gitu, pakai kakinya, pakai kaki tidak apa-apa. Kakinya yang dipotong. Wa kullu udwin, dan setiap anggota badan uhida yang bisa diambil min fasolin dari masalah persendian, tapi al kisos, maka wajib masalah kisos. Seperti inilah
persendian, ya kan sampai sini. Jadi situ pemotongannya gitu. Ketika tergantung dia terkenanya gitu. Tapi sebagian ulama bimananya gini, saya kalau kepotong segini misalnya, jadi wajib ketika itu tidak wajib kisos, tapi kalau sudah lewat dari persendian, maksudnya gitu sebagian ulama mengatakan maka wajib kisos, cuma wajib diat. Tapi ulama tetap, sebagian ulama yang lain mengatakan potong segini tetap harus ada pemotongan. Jadi ambil ke persendiannya, tetap ada wajib kisosnya. Tapi sebagian ulama mau menuju ke sini mah ada yang katakan begitu. Kalau ada persendian atau lewat maka wajib kisos. Kemudian wala kisosu fil juruh, dan tidak ada kisosun masalah luka. Misalnya cuma kena pisau gitu ya, luka kecil, itu tidak ada usaha di lukain lagi, tidak usah kisos gitu ya kalau luka kecil. Illa fil mudihah, kecuali luka mudihah. Luka mudihah itu yaitu luka yang bisa kelihatan tulang ya. Jadi kelihatan tulang dalam gitu kan, tulang itu kan kelapis sama daging. Nah kalau kelihatan si tulang maka wajib kisos. Jadi maksudnya ini lagi jadi kalau misalnya bukan kepotong. Nah ke inilah selesai. Ya itu ke sayap itu lagi gitu. Kalau misalnya ini itu masalah kisosnya. Walaupun nanti ada masalah agak mau kisos, ada dia tebusannya. Dan semua permasalahan pun yang tadi disebutkan itu pasti sebenarnya dasarnya dari Adul Karim, itu sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 178 sampai ayat 179 gitu ya. Dalil naklinya dalil sesuai Al-Qur'an, mana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qasla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa wa man ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa da'un ilahi bi ihsan dzalika takhfifum min rabbikum wa rahmatun faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Ayat 178-nya, ayat 179-nya, lakum fil qisasi hayatu ya ulil albab la'allakum tattaqun, yang artinya hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian itu masalah kisos berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang yang merdeka dengan orang yang merdeka, hamba saya dengan hamba saya, wanita dan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar diyat atau tebusan kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula, ahli waris. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan, kemudian kalian, dan suatu rahmat kasih sayang dari Allah kalau misalnya dia. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih, dan dalam kisah itu ada jaminan berlangsungan hidup bagi kalian. Artinya apa? Kalau kita tentang bahasanya kan ya ulil albab la'allakum tattaqun, kalau kita berpikir menggunakan hukum Islam yang tadi kisah, insya Allah hidup akan damai. Karena kan ketika membunuh pasti punya rasa takut, karena saya juga akan dibunuh seandainya itu. Kalau hukum Yesus ini diberlakukan di negara kita, tidak ya, kita kan sudah diatur dengan hukum undang Pancasila. Barangkali ada pertanyaan masalah baru gambaran masalah pidana ya, nanti masalah diat, masalah diatnya, kemudian masalah sumpahnya ketika orang mau bunuh. Untuk yang pembelaan, dia tidak membela diri, jadi salah juga kadang dia membunuh orang ya. Maksudnya membela diri. Membela ketika biasanya sering terjadi itu. Jadi saksi atau membela? Jadi pembunuh. Jadi pembunuh tidak sengaja Yang tadi ada yang sengaja, tidak sengaja. Ketika ribut itu mereka mau membunuh diri, tapi malah kita jadi membunuh diri. Membela diri. Nanti ada bab sumpah ya. Ada bab sumpahnya ketika bersama, karena ini sumpah ya, ketika membela diri gitu ya.
Dan untuk masalah pembunuhan kan tadi, untuk masalah pembunuhan itu kan ada yang sengaja murni, kemudian ada apa yang tidak sengaja, misal pakai batu kecil gitu ya, kemudian mati, itu tidak wajib kisos gitu ya. Mungkin yang di pertanyaannya apa, membela diri ya. Untuk masalah membela diri nanti ada bab sumpah, nanti disumpah kan ya. Dan kalau kita berbohong di akhirat lebih apa, lebih parah kan. Makanya apa tujuan ulama kan sebelum dikisah sunahnya, misalnya dibunuh kembali kan, suruh salat tobat dulu, supaya apa tujuannya, nanti di akhirat sudah tidak mendapatkan adab Allah, sudah selesai. Sebetulnya keringanan dari Allah kan, rahmat dari bahasanya. Kalau misalnya tidak mau tetap membela diri misalnya karena takut mati misalnya takut mati, nanti di akhirat lebih ini siksaannya lebih bukan berkelak kan. Di akhirat ada bunuh hidupkan kembali, bunuh hidup kembali terus saja. Tapi kan di dunia cuma cukup sekali. Maka kalau orang yang beriman kalau benar merasa membunuh kemudian tidak ada maaf dari saudaranya, lebih rela apa, ya udah dikisos. Mudah-mudahan dengan saya dikisos, di pembunuh pertama kan kita harus berpikir panjang, nanti alam di akhirat yang penting ada apa, rahmat dari Allah, ridho dari Allah. Maka diwajibkan sebelum ke situ melaksanakan apa, sholat tobat. Orang yang dikisos itu ampun dosa. Insya Allah itu kalau hukum Allah dilaksanakan, insya Allah. Makanya kalau orang yang berpikir panjang pasti dia menerima. Pertama kan itu ada peraturan sebelum kisos, contohnya sholat tobat itu. Jadi kalau sudah dilakukan di dunia, di akhirat pun tidak. Jangan sampai kita membela diri karena takut, misalnya takut dibunuh kembali. Kalau orang yang berpikir panjang nanti ada Allah lebih di dunia. Kalau di dunia kan sekali kan pasti akan menerima kalau orang yang beriman misalnya gitu. Yang mengkisosnya siapa? Nah, karena ada pegawai dari hakim, jadi ada hukum pemerintah algojo, yaitu algojonya ada, bukan dari yang ahli warisnya gitu. Ada khusus algojo, kecuali ahli warisnya dari keluarga algojo. Ada yang lebih fakhar. Tapi kalau misalnya dia nggak mau, bukan ahli waris yang dibunuhnya, misalnya udah memaafkan gitu. Kan tadi ada dia. Tapi minta bayaran. Iya, dia itu bayaran. Maksudnya itu ganti rugi gitu, ganti rugi berupa baterai. Mobil satu, anak saya udah dibunuh. Nggak apa-apa sebetulnya kalau misalnya mampu, namun nanti ada gambaran diantaranya, diantaranya itu 100 unta. Untanya itu berbeda-beda, dalam 130 unta jenah gitu ya, kemudian ada. Tapi kalau dihitungkan dengan harga itu unta lebih dari harga, bisa sampai yang harga itu mobil-mobil yang triliunan kayaknya kalau dihitung nanti ya ketika bagian tebusannya itu. Kalau mau dihitungkan lumayan sih, triliunan kayaknya. Jadi di kisos itu misalnya dia pas ditusuk misalnya mati ya. Itu di kisosnya harus ditusuk juga. Untuk masalah ininya kematiannya itu sama balasannya itu apa harus ditusuk juga sama dengan dia tusuk dia? Sebagian ulama ada yang mengatakan istroq itu sama gitu ya. Tadi istroq itu sama, ditusuk kembali. Sebagian ulama yang namanya sampai meninggal, dan dia punya meninggalnya itu kan udah jelas dia punya niat ya. Maka untuk masalahnya itu tergantung kepada hakim, diantaranya ya. Nah, ada yang itu, ada juga yang digantung gitu ya. Kebanyakan sih disembelih. Nah itu bagian hakim, walaupun nanti juga ada sedikit gambaran Ditembak. Nah, tapi sebagian ulama isroq itu disamakan teh, jadi tusuk kembali gitu. Tusuk misalnya gini ya. Nah, Apa nama dia? ya makanya. Tusuk 2 kali. Dan saya mati sekali. Makanya itu sebagian ulama itu kurang setuju. Kenapa? Karena kan tidak sampai, kalau misalnya kan dia bisa meninggal gitu ya, tapi dia mah kan tidak meninggal. Makanya dia ambil jalur tadi penyembelihan, atau ada juga yang mengatakan yang sambil digantung. Nanti lah untuk gambaran ininya. Sebetulnya hampir ada yang memberikan sama, kalau ditusuk ya tusuk. Kalau misalnya dia ditenggelamkan, berarti dia harus tenggelamkan lagi.
Ya atas sebagian ulama itu ya, tapi kebanyakan tetap aja ada hukuman al-qadi yang lebih ini. Maka boleh nggak dalam suatu daerah, misalkan syariat Islam itu sudah berdiri, tapi masih ada dua hukum, misalkan dengan undang-undang, boleh nggak itu? kembali Tidak kepada ada syariat ini ya. atau gimana gitu? Ya kembali kepada hakim itu pengurus daerah tersebut gitu ya. Seperti kadang di Aceh gitu ya, salahnya seperti di Aceh kan itu bertentangan dengan undang-undang ini Indonesia. Ya seperti itu ya tidak apa-apa kalau misalnya dia pengen bersifat teguh dengan ini Islam, tidak apa-apa. Jadi kembali kepada apa? Sang hakim gitu ya. Hakim itu adalah pengurus atau kepada pemerintah gubernur gitu ya. Kembali kepada kebijakan gubernur gitu. Walaupun emang sih bertentangan dengan itu negara kita. Ada juga yang mengatakan kita harus tetap karena ada dalilnya atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Kita harus tetap patuh kepada apa? Pemerintah pusat. Jadi maksudnya apa? Dua-duanya pun tidak apa, dan pemerintah pusat pun insya Allah mungkin bertanggung jawab nanti di akhirat gitu. Dia tidak melaksanakan hukum Islam, nanti bertanggung jawab. Itu aja intinya. Kembali kepada kepengurusan. Kalau misalnya cuma ini gambaran, kalau misalnya kan tadi udah jelas dalam Al-Quran, kalau hukum ini digunakan, insya Allah akan mendapatkan apa? Ketenangan, kedamaian. Karena membunuh pasti dia berpikir, wah nanti saya juga mati lagi. Gitu. Kalau kita mau ikut itu pemerintah, ada dalilnya, tidak apa-apa. Ikut aja itu pemerintah, tidak ada apa dalilnya juga. Itu kembali kepada kita. Kalau kita sebagai masyarakat ya kembali kepada diri kita. Mau ikut misalnya intinya maka kita wajib ikut kepada pemerintah. Oke, itu cukup. Kalau misalkan di luar itu ya, kalau seperti koruptor itu gimana tuh? Apakah harus bunuh juga? Gimana? Korupsi. Nah, itu untuk maling nanti ada ya. Hukumnya kan itu gambarannya kalau maling itu dipotong. Ya. Potong. Sekali maling, potong tangan kanan. Lagi silang ya, di kiri. Kemudian kanan kiri, kemudian ke kanan disulang silang. Kalau digunakan itu dia tidak akan mencuri lagi, apalagi kalau udah habis tangannya. Tahu, mencuri gimana kayak banteng? Kalau digunakan, ya dipotong nanti itu untuk masalah hukum apa? Hukum maling ya. Nah itu mungkin cukup. Alhamdulillah sudah cukup. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, terutama menjadikan syafaat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bangga dengan wakil majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.